Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami lahan yang subur untuk benih firman Tuhan ditabur. Tolonglah kami supaya kami hidup berbuah yang membangkitkan rasa syukur. Mampukan kami Tuhan, ketika iman kami gugur, dikuatkan kembali, dinyalakan kembali oleh api Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami ya Roh Kudus, dengan kuasa dan hadirat-Mu. Cengkramlah hati kami dengan firman-Mu, supaya hidup kami tertuju kepada Allah Bapa dan rindu untuk memuliakan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di minggu yang terakhir dalam bulan Januari, bulan tema tentang siapakah Dia, Yesus dari Nazaret. Kita sampai pada topik yang terakhir. Kita membaca Markus 1 ayat 21 hingga 28. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Lalu roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kebanyakan dari kita, kalau kita membaca cerita tentang kerasukan setan seperti ini, kita berasumsi, oh itu orang tertentu. Ada orang tertentu yang dirasuki. Waduh, ngeri ya. Atau kesian ya dia. What happened to him? Sampai dia kerasukan seperti itu.
Pokoknya bayangan visual kita adalah itu orang lain. Fenomena itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu bukan aku. Amit-amit cabang bayi, that's not me. Malah mungkin ada di antara Anda yang pernah menyaksikan sendiri. Bukan membaca saja atau mendengar. Orangnya menggelepar-gelepar, bergulung-gulung. Ada yang menangis, ada yang tertawa keras, mengeluarkan suara aneh, bahkan suara hewan, bahkan berteriak dengan mata membelalak. Kekuatannya menjadi berlipat kali ganda, dan seterusnya. Dan kita bilang orang ini kerasukan setan. Tapi sekali lagi, itu orang lain. Itu bukan saya. That's not me. Saudara-saudara, tetapi benarkah begitu? Benarkah cerita ini hanya tentang seseorang tertentu? Terjadinya pada orang lain dan tidak ada hubungannya dengan saya, dengan Anda, dengan kita. Yang kerasukan itu dia, bukan saya. Jangan buru-buru berasumsi. Mari kita cermati cerita ini lebih dalam. Pertama-tama perhatikan teriakan orang itu. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Ayat 24. Roh jahat itu memakai kata ganti orang pertama jamak. Kami. Tidak cuma satu, tetapi banyak. Di hadapan Yesus yang penuh dengan otoritas itu, roh jahat itu harus mereveal dirinya yang asli. Dirinya yang benar, yaitu sebagai kami. Artinya dia harus mengaku bahwa dia tidak sendirian. Dia itu banyak. Dia itu ada di mana-mana. Dia itu kami. Dia di mana-mana. Bukan cuma di satu orang. Dia ada di mana saja. Bahkan di rumah ibadat pun ada. Saudara-saudara, roh jahat itu ada di mana-mana. Markus memakai bahasa Yunani pneumati akatartoi. Pneumati akatartoi itu artinya the unclean spirits, the impure spirits. Pekerjaannya memang mengotori jiwa manusia, supaya manusia meninggalkan dirinya yang asli, sebagaimana dia diciptakan Tuhan. Pekerjaan the unclean spirits ini memang mengotori jiwa manusia, supaya orang itu makin jadi orang lain, bukan dirinya. Contoh, orang yang dikuasai amarah besar, saudara-saudara, dia bisa melakukan hal-hal ekstrim yang beringas dan mengagetkan kita. Ada orang memukul anaknya sendiri sampai mati dalam kemarahan,
Ada orang memukul istrinya sendiri sampai mati dalam kemarahan. Ada orang mengajak keluarganya bunuh diri di dalam semua kefrustrasian. Dan kita merasa seperti kaget, orang ini seperti bukan dirinya lagi. Ini orang apa monster? Orang yang mabuk oleh kekuasaan. Oh, itu bisa main seruduk, tabrak sana dan sini. Sampai kita jadi kaget. Dulu dia tidak begini. Mengapa sekarang begini? Orang yang dikuasai kekosongan, kehampaan, kesepian yang menyayat hati, dia bisa bertingkah aneh, so desperate, suicidal, punya kecenderungan membunuh diri. Ia menjadi seperti orang yang kita tidak kenali selama ini, karena dikuasai oleh kesepian yang menyayat hati. The unclean spirits sedang mengaburkan jejak-jejak kemanusiaan yang asli dari orang-orang yang dikotori jiwanya oleh dia. Tapi sebenarnya saudara-saudara, roh ini mengotori bukan cuma jiwa satu orang tertentu, melainkan banyak orang. Sebab dia memang banyak. Dia itu kami, bukan aku. Dia itu jamak. Dan dia mengotori banyak jiwa manusia. Si A dikotorinya dengan kepahitan dan kesedihan yang dalam. Si B dikotorinya dengan kecemburuan dan kedengkian yang luar biasa mengganggu. Si C dikotorinya dengan kerakusan dan keserakahan yang tidak pernah kenal puas. Si D dikotorinya dengan kekosongan hati yang menusuk. Si E dikotorinya dengan kepalsuan dan tipu daya. Ada juga yang A, B, C itu digabung jadi satu, mix campur sari. Dikotorinya jiwa orang. Ada yang dikotorinya dengan amarah dan kebencian. Ada yang dikotorinya dengan kesombongan. Ada yang dicemarinya dengan keinginan untuk mengambil yang bukan miliknya. Atau keinginan untuk mengkhianati. Atau membalas dendam. Atau bahkan keinginan untuk membunuh. Sekali lagi, ini bukan monopoli satu orang. Melainkan bisa terjadi pada banyak orang. Siapa bisa bilang dirinya bebas dari semua bentuk kekotoran, kekotoran jiwa yang saya bilang atau saya sebut tadi? Siapa bisa berani berkata, saya bebas dari semua itu? Hanya pada umumnya itu bercokol di dalam sini. Tersembunyi. Tidak terlihat. Dia menjadi evil yang terpendam di dalam hati. Dan setiap orang, Anda maupun saya, kita punya evil itu di sini. Apapun bentuk kekotorannya. Roh jahat itu mengotori jiwa banyak orang. Tapi kadangkala terjadi ada orang-orang tertentu yang tidak tahan
Orang-orang yang tidak sanggup lagi menyimpan atau memendamnya di sini. Istilahnya dia sudah meledak. Dia meletuskan ampas-ampas sampah dari kekotoran jiwanya yang tercemari itu. Dan saat itu dia sudah menjadi betul-betul bukan dirinya lagi. Kita bilang dia kerasukan. Tapi sebenarnya dia tidak sendirian. Sampah-sampah kotor jiwanya sama dengan yang dipendam oleh banyak orang lain. Cuma kebetulan hanya dia yang tidak tahan. Lalu dia speak up. Dalam tanda petik, dia yang speak up mewakili yang lain. Dia yang meledakkannya. Di Amerika, banyak perempuan hidup memendam kesedihan, rasa malu, trauma, dan amarah karena kejadian masa lampau yang dialaminya. Dibuli, mengalami pelecehan seksual, atau bahkan pemerkosaan oleh tokoh terkenal di masyarakat. Tokoh yang dipuja-puja di masyarakat. Mereka punya pengalaman buruk itu. Tapi dipendam, takut bicara. Sampai akhirnya setelah sekian tahun lamanya, ada yang berani speak up. Minta keadilan. Lalu kasusnya dibongkar. Sesudah itu, you know what? Satu demi satu, yang lain muncul dan mengakui pengalaman buruk yang serupa dengan tokoh masyarakat yang sama. Jadi bukan cuma satu yang dibegitukan, tetapi banyak. Dan setelah yang satu speak up, baru yang lain pelan-pelan mulai angkat bicara. Me too. Lalu muncul gerakan yang disebut gerakan Me too. Aku juga. Ini semacam analogi menurut saya. Artinya, kalau kita bersedia jujur pada diri sendiri, terhadap ledakan bawah sadar yang diekspresikan oleh orang-orang tertentu, sebenarnya kita juga sering bilang dalam hati, itu aku banget. Me too. Walau itu hanya berupa bisikan dalam hati. Oleh karena itu tidak usah kejadian beneran, saudara-saudara. Kadang-kadang di film, di movie, kalau kita nonton tokoh-tokohnya sedang mengekspresikan secara dramatis sebuah ledakan emosi dalam dialog atau gesturnya atau tingkah lakunya, kita yang nonton itu, kita terpaku pada tokoh itu dan dalam hati kita berkata, itu aku banget deh. Seperti kita terwakili di situ. Suara hati kita juga berbisik, me too. Kadangkala kalau kita lihat adegan bertengkar, berkelahi, pukul-pukulan, penjahatnya dipukul sampai jatuh, berdarah, kapok, kita puas sekali. Kayaknya kapok. Itu sebetulnya bagian dari jiwa kita yang juga ingin mengungkapkan
sebagian kemarahan-kemarahan yang terjadi dalam realita hidup kita sendiri ketika ada orang yang berlaku jahat pada kita dan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Karena kita orang Kristen. Kita tidak boleh melakukan itu. Tapi melalui film itu kita ikut menyampaikan suara Me Too. Harus kita akui, saudara-saudara. Di dasar hati ini, endapan bawah sadar kita ada banyak kekotoran. Kekotoran yang bisa membuat kita jadi orang lain. Kalau itu terus-menerus bertumpuk-tumpuk ada di dalam sini. Kalau itu meletus, kita bisa menjadi orang yang bukan kita lagi. Tidak sinkron dengan diri kita yang sebenarnya. Kekotoran-kekotoran jiwa selalu punya kecenderungan membawa kita menjauh, meninggalkan diri kita yang sebenarnya. Tidak sinkron. Kita anak Tuhan, tetapi ucapan kita, ucapan makian setan. Gak sinkron. Berpendidikan, tetapi kelakuannya seperti orang tidak terpelajar. Tidak sinkron. Orang Kristen, tetapi serakahnya seperti orang tidak pernah diberkati Tuhan. Tidak sinkron. Isi Alkitab tahu, tetapi itu tidak terbaca dari tingkah laku. Tidak sinkron. Church goers, tetapi serentak evil doers. Tidak cocok. Tidak sinkron. Dan itu adalah pekerjaan the unclean spirit. Roh jahat. Sebab memang begitulah naturnya roh jahat. Dia mengaku kenal Yesus dari Nazaret, tapi dia mengakunya kenal Yesus, tapi semua ekspresinya melawan Yesus. Itu roh jahat, bukan? Dia mengaku kenal siapa Yesus itu, yang kudus dari Allah, the Holy One. Tapi dirinya sendiri najis, akatartos, unclean. Tidak sinkron. Memang roh jahat serba tidak sinkron. Dan dia mau menggiring manusia menjadi seperti dia. Tidak sinkron. Dan Yesus amat tidak menyukai ketidaksinkronan ini terjadi pada manusia. Sebab itu akan membuat seseorang tidak dikenalinya lagi pada hari terakhir nanti. Karena orang itu sudah menjadi orang lain, bukan dirinya sebagaimana mestinya. Dan Yesus tidak mau kehilangan the real you and the real me. Yesus hanya mau jumpa the real you and the real me. Itu sebabnya kita membaca peringatannya yang serius di Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa kamu ini?
Enyahlah kamu daripadaku, kamu evil doers. Yesus memperingati kita semua juga agar jangan menjadi church goers and at the same time evil doers. Tidak sinkron. Jangan sampai kita mengakunya kenal tapi titik. Jangan jadi Kristen yang kalau sudah urusan duit, urusan uang, tidak terlihat Kristennya sama sekali lagi. Jangan. Jangan menjadi anak Tuhan, tetapi tingkah lakunya lebih cocok sebagai anak-anak setan. Bahkan sepertinya suka mengusir setan dari orang lain. Pakai nama Tuhan. Suka menyetan-nyetankan orang lain. Tetapi setan di dalam dirinya sendiri dipeliharanya terus. Jangan sampai kita mengaku kenal Yesus. Tetapi kelak pada akhirnya justru Yesus yang tidak kenal kita. Itu tragedi terbesar. Yesus ingin menemukan kita sebagai kita yang sebenarnya. Bukan kita yang tidak sinkron. Sehingga susah dikenali siapa sebenarnya. Jadi saudara, cerita ini, cerita tentang orang kerasukan ini bukan hanya cerita tentang kerasukan roh jahat dari seorang lain, orang tertentu. Cerita ini bukan hanya cerita tentang orang lain atau orang tertentu. Cerita ini juga cerita tentang kita, tentang saya dan Anda. This is our story. Sebab the unclean spirits itu banyak. Banyak jumlahnya. Banyak triksnya atau tipu dayanya. Banyak manipulasinya. Banyak manifestasinya. Kita semua tidak luput diserbunya. Jiwa kita ingin diacak-acaknya, dikotorinya, supaya cepat atau lambat kita menjadi asing dari diri sendiri atau terbelah kepribadian kita sehingga kita kehilangan diri kita sendiri, lalu kita menjadi orang lain yang bukan kita. Itu keinginan the unclean spirits pada sebuah orang. Don't let that happen. Siapakah Yesus dari Nazaret itu? Dia putra Allah yang dengan otoritas penuh memerintah siapa saja, termasuk roh-roh jahat. Ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus juga menawarkan pembebasan kepada kita. Semua dirty stuffs yang ada dalam hati kita memang patut dikeluarkan, saudara-saudara. Jangan dipendam dan ditumpuk sampai suatu saat kita bisa tidak kuat lagi. Dirty stuffs itu harus dikeluarkan di hadapan Yesus. Jangan dibiarkan terpendam atau pura-pura kita abaikan. Tidak diakui. Jangan. Cerita ini mengajak kita untuk datang pada Yesus dan mengeluarkannya di hadapan Yesus.
orang Katolik punya sakramen pengakuan dosa namanya. Kita punya liturgi pengakuan dosa sebagaimana yang tadi kita lakukan. Gunakanlah itu dengan sepenuh hati. Malah seharusnya pengakuan dosa itu meaningnya harus diperluas. Bukan cuma mengaku dosa berupa kesalahan atau kekeliruan atau kejahatan secara moral, tetapi juga pengakuan akan beban-beban mental, endapan-endapan luka, trauma tersembunyi, rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, rasa khawatir, rasa tertolak, rasa tidak layak. Semua itu saudara-saudara mengotori kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan yang kotor-kotor itu tetap tinggal di hatimu dan di hatiku. Nyatakan itu. Akui itu di depan Yesus. Dialah Yesus yang memerintahkannya untuk pergi dari kita. Yesus itu rindu membersihkan jiwa kita dari semua kekotoran-kekotoran itu. Ini cerita tentang kita. Ini undangan untuk kita. Itu sebabnya saudara, Yesus selalu mengajar kita untuk berdoa apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Deliver us from evil. Bukan hanya evil yang datang dari luar, bukan hanya evil yang datang dari pihak lain, from strangers out there, melainkan juga evil yang ada di dalam hati kita sendiri. The dark side kita. The strangers here within ourselves. Ya, akuilah itu di depan Yesus. Biar Yesus yang membebaskan kita. Sebab Jesus of Nazareth itu, He is our Savior and our Deliverer. Amin.